Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah terbesar bila dibandingkan dengan ibadah lainnya. Demikian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa zikir lebih utama dan lebih bermanfaat dibandingkan dengan sejumlah ibadah yang dalam pelaksanaannya banyak mengandung kesulitan? Imam Ghazali mengatakan bahwa berzikir mengharuskan adanya rasa suka dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada yang mengamalkannya kecuali jiwa yang dipenuhi oleh rasa suka dan cinta untuk selalu mengingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai sesuatu pasti akan banyak mengingatnya. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Apa saja keutamaan bagi orang-orang yang mengingat Allah atau orang-orang yang berzikir? Yang pertama, ia akan mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman di dalam hatinya. Perhatikan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Yang kedua, keutamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan diselamatkan dari azab Allah. Lihat dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, tiadalah suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga bagi orang-orang yang senang berzikir, Allah akan membukakan pintu maaf dan ampunan. Teman-teman perhatikan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdih, yang artinya maha suci Allah dengan memujinya, dalam sehari 100 kali, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya meskipun seperti buih lautan. Bukhari Muslim. Keutamaan orang yang senang berzikir yang keempat adalah zikir dapat mengusir syaitan dan dapat menundukkan syaitan. Teman-teman perhatikan dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Yang artinya, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itu menjadi teman yang selalu menyertainya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, syaitan itu mendekap di dalam hati manusia bila ia lupa dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan akan membisikkan kejahatan. Tapi jika berzikir kepada Allah, maka syaitan akan tertahan dan bersembunyi. Seorang hamba tidak akan bisa melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan orang yang berzikir yang kelima adalah seseorang yang banyak berzikir kepada Allah akan dijauhkan dari kemunafikan. Teman-teman, orang-orang munafik itu sangat sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Keutamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang keenam adalah ia akan senantiasa diliputi kebaikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, tiada suatu kaum yang duduk sambil berzikir kepada Allah
melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, diselimuti oleh rahmat Allah, dan Allah akan mengingat mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Atau dalam hadis lain, hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu kaum yang berkumpul sambil mengingat Allah, di mana dengan perbuatan itu mereka tidak menginginkan apapun selain diri Allah, melainkan penghuni langit akan berseru kepada mereka, bangkitlah, kalian telah diampuni, keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Keutamaan berzikir kepada Allah yang ketujuh adalah senantiasa akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Thabit Al-Banani berkata, saya tahu kapan Allah mengingat saya. Dan orang-orang pun merasa khawatir dengan ucapannya, sehingga mereka berkata dan bertanya kepada Thabit Al-Banani, bagaimana kamu mengetahuinya? Lalu Thabit menjawab, saat aku mengingat Allah, maka Allah akan mengingatku. Dan sahabat sekalian, dalam hadis qudsi juga disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku akan bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak karena aku. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, tidak ada yang disesali oleh penghuni surga selain waktu yang mereka lewatkan tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimanakah macam-macam ucapan zikir? Yang pertama, dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lidah tetapi berat di timbangan dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kalimat Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Dalam riwayat yang sama juga disebutkan bahwa ucapan ini akan ditanamkan baginya sebuah tanaman pohon kurma di surga. Dzikir yang berikutnya dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallahi wa bihamdihi dalam sehari 100 kali, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya meskipun seperti buih di lautan. Lalu sahabat sekalian, dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, adalah seperti orang yang membebaskan 4 orang budak dari keturunan Ismail alaihissalam. Berikutnya, dzikir yang lain, kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bertaubat atas dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, hai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Sahabat semua, lisan ini diperintahkan untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Dari Abdullah bin Bushr, ia berkata, ada 2 orang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW. Lantas salah seorang dari mereka berkata, wahai Rasul, manusia bagaimanakah yang baik? Dan Rasul pun menjawab, yang baik adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya. Lalu salah seorang lagi bertanya, wahai Rasul, sesungguhnya syariat Islam amat banyak, maka perintahkan kepadaku sebuah amalan yang aku bisa bergantung kepadanya. Maka Rasul pun menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan lisan kita senantiasa basah oleh zikir dan kita meninggalkan perkataan yang tiada manfaatnya. Kita ganti dengan terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.